Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang ketetapan dalam hukum administrasi negara yang biasanya disebut dengan basicking. Sebenarnya, apa sih basicking itu? Basicking ataupun penetapan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang diproduksi oleh pejabat tata usaha negara mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, dan langsung bersifat mulai dan langsung selesai. Jadi, tidak ada namanya perjenjangan dalam pengadilan, dan dia diselesaikan pada peradilan tata usaha negara. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, keputusan atau basicking adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Macam-macam ketetapan. Ketetapan terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama itu ada ketetapan positif. Ketetapan positif artinya ketetapan yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban. Yang kedua itu ada ketetapan negatif. Artinya ketetapan yang tidak dapat menimbulkan perubahan pada hukum. Yang ketiga ada ketetapan konstitutif. Artinya ketetapan yang dapat menimbulkan hak pada seseorang. Yang keempat itu ada ketetapan deklaratif, artinya ketetapan yang menentukan bahwa tidak dapat diberikannya hak pada seseorang. Yang kelima itu ada ketetapan kilat, ketetapan yang hanya berlaku pada saat tujuannya telah tercapai. Dan yang keenam itu ada ketetapan tetap. Ketetapan tetap ini bersifat fotografis, yang hanya menggambarkan keadaan pada suatu waktu tertentu. Dan yang ketujuh itu ada dispensasi, yaitu keputusan yang memberikan kebebasan pada suatu perbuatan dari kekuasaan perbuatan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, berdasarkan hasil rapat kerja kami tadi antara instansi pemerintah dengan TNI Polri dan menimbang dari hasil surat yang telah diberikan oleh Kementerian Kesehatan, saya sebagai gubernur di daerah ini menetapkan PSBB di daerah kita, yaitu pembatasan sosial skala besar. Dan di sini saya harap semoga masyarakat dapat mematuhi dan mentaati apa yang telah kita sama-sama tetapkan demi kebaikan kita bersama. Kemudian dengan adanya ini beberapa sektor-sektor akan tutup dan beberapa juga yang tidak tutup, yang untuk memenuhi kebutuhan kita. Sehingga saya harap adanya kontribusi di antara kita bersama agar kita bisa memutuskan tali rantai dari COVID-19 ini. Nah, kawan-kawan, kita kan sekarang lagi ngadapin yang dinamakan dengan social distancing. Kalian ngerti tidak sih maksud social distancing sebenarnya? Social distancing itu ya seperti kita mengadakan jarak fisik gitu. Itu berarti menjaga jarak antara orang satu dan orang yang lain gitu. Misalnya kita menjaga jarak dengan orang yang lain yang berada di luar rumah kita gitu. Itu sih kalau menurut aku social distancing. Menurut aku social distancing itu lebih kayak kita memberi ruang antara satu sama lain gitu lah, saling memberi jarak antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, jadi tuh kita tuh udah ada ngumpul-ngumpul, apalagi kalau corona kayak gini kan, gara-gara corona nih lah kita saling social distancing nih. Ya kayak penerapannya lebih kayak semuanya dari rumah, apa-apa dari rumah, kerja dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, ngerjain tugas dari rumah. Dan sekarang pun kita juga jarang ngumpul-ngumpul lagi kan. Itu lebih karena social distancing tadi, karena dari pemerintah kita mutusin untuk buat social distancing.
iya iya ngerti. Tapi itu tuh ada gak sih aturan tertulisnya tuh? Coba kau jelasin aturan tertulis dari social distancing. Menurut kau ada gak? Oh, tentang dasar hukum social distancing ya. Kalau menurut aku sejauh ini dasar hukum social distancing itu masih belum ada. Karena kalau social distancing itu kan kita tahu itu tuh sebagai imbauan dari pemerintah kepada kita supaya kita tuh menjaga jarak, supaya kita bekerja, belajar dan beribadah dari rumah. Nah, lain halnya dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kalau PSBB itu dasar hukumnya banyak. Nah, yang pertama itu ada dari Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes RI nomor 9 tahun 2020. Itu tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus. Selain dari Peraturan Menteri Kesehatan tadi, ada juga dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ada lagi Undang-Undang tentang wabah penyakit menular. Itu tuh merupakan dasar yang digunakan oleh Menteri Kesehatan untuk mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan. Oke, makasih ya. Jadi lebih paham lah sekarang aku. Jadi lebih tahu lah kenapa kita harus terapkan social distancing. Oh, bagus sih. Tapi ada nggak sih isu lain tentang apa itu namanya? PSBB? Itu apa namanya? Itu maksudnya gimana sih? Nah, iya betul tuh Kak. Terus ada nggak sih dampak PSBB ini? Oh, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menetapkan PSBB. Di antaranya itu jumlah dan kasus kematian, itu harus dihitung. Terus adanya epidemiologi di tempat lain yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB. Nah, PSBB ini harus disepakati atau disetujui oleh pemerintah pusat, yaitu melalui dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk pertama kali Menteri Kesehatan menyetujui PSBB untuk Provinsi Wilayah DKI Jakarta pada tanggal 7 April 2020. Kemudian disusul oleh Provinsi Riau yang merupakan pertama kalinya wilayah di luar Pulau Jawa yang disetujui PSBB oleh Menteri Kesehatan, dan menyusul pulau waktu itu Sulawesi Selatan. Lah, terus apa hubungannya social distancing sama PSBB? Bukannya PSBB itu keputusan gitu. Terus social distancing kan cuma kayak himbauan baik. Hubungan social distancing dengan PSBB adalah mereka sama-sama memberikan jarak ataupun batasan terhadap ruang lingkup sosial dari masyarakat, sehingga ruang lingkup masyarakat dibatasi oleh adanya social distancing dan juga PSBB. Oh, alah, kayak gitu toh. Oke, sekarang aku udah mulai paham nih sedikit-sedikit apa yang maksud dengan masking. Tapi ngomong-ngomong masalah social distancing, saya setuju banget. Jadi kan gak cuma aku deh yang LDR, ya nggak? Nah teman-teman, dimanapun kalian berada, jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga pola makan, selalu cuci tangan, dan tetap bersyukur. Jangan jagain